Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Septiani, mahasiswi dari Jakarta Global University, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 09-2024-09-0435. Hari ini aku mau ngebahas satu topik yang menurutku tuh penting banget buat kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu geopolitik Indonesia. Pernah nggak kalian ngebayangin hidup di negara yang katanya kaya laut, hutan, tambang, dan sampai budaya. Tapi anehnya kita masih sering ketinggalan dari negara lain. Padahal secara lokasi kita tuh strategis banget. Nah, disinilah peran penting geopolitik. Geopolitik bukan soal perang, senjata, atau konflik, tapi juga tentang bagaimana letak geografis dan kekayaan wilayah kita mempengaruhi posisi Indonesia dalam percaturan global. Di video ini aku mau ngebahas apa itu geopolitik, kenapa posisi geografi Indonesia itu istimewa banget, apa saja tantangan dan ancaman dari luar dan dalam negeri, dan yang terakhir bagaimana kita sebagai generasi muda bisa ikut menjaga kedaulatan bangsa. Oke, mulai dari yang pertama dulu ya, apa itu geopolitik? Secara sederhana, geopolitik adalah hubungan antara letak geografis suatu negara dengan strategis politik dan keamanannya. Jadi negara ini tidak cuma dilihat dari bentuk peta atau batas-batas wilayahnya aja, tapi bagaimana posisi itu mempengaruhi kekuasaan dan pengaruhnya di dunia. Indonesia, geopolitik ini diwujudkan dalam konsep wawasan Nusantara atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan tanah air sebagai satu kesatuan utuh dalam semua aspek kehidupan nasional. Wawasan ini terlahir karena Indonesia bukan negara daratan biasa. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, 3 zona waktu, dan ratusan suku bangsa. Artinya, menjaga persatuan bukan hal yang mudah dan strategis geopolitik harus mempertahankan itu. Yang kedua, posisi strategis Indonesia. Indonesia ini punya posisi geografis yang luar biasa strategis, diapit dua benua, Asia dan Australia, diapit oleh dua samudra, Hindia dan Pasifik, dilewati oleh lebih dari 40% jalur perdagangan di dunia, memiliki 17.000 lebih pulau dan garis pantai ribuan kilometer, serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan 70% wilayahnya adalah laut. Nah, posisi ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo pernah menegaskan Indonesia harus menjadi negara maritim yang kuat karena laut adalah masa depan bangsa. Tapi posisi ini juga membawa resiko loh. Indonesia rawan dijadikan zona pengaruh negara besar. Wilayah laut jadi rebutan ekonomi dan militer. Jalur perairan mudah disusupi aktivitas ilegal. Contohnya Laut Cina Selatan. Tiongkok mengklaim wilayah laut yang masuk ke zona ekonomi eksekutif Indonesia, terutama di Natuna, itu bukan hanya soal ikan, tapi soal kekuasaan, kekuatan militer, dan kontrol atas jalur logistik global. Oke, selanjutnya tantangan geopolitik Indonesia. Terdapat 3 tantangan utama. Yang pertama, tantangan eksternal. Contohnya, Laut Cina Selatan. Cina mengklaim wilayah laut yang masuk ke ZEE atau Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia di sekitar Natuna. Ini bisa jadi konflik militer kalau nggak dijaga lewat diplomasi. Yang kedua, perebutan pengaruh global. Negara besar seperti Amerika Serikat, China, bahkan Rusia punya kepentingan ekonomi dan militer di Asia Tenggara. Kita harus hati-hati, jangan sampai jadi pion dalam permainan mereka. Yang ketiga, masalah perbatasan dan separatisme. Isu Papua, konflik perbatasan dengan wilayah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina, semua itu bisa memicu disentralisasi kalau nggak ditangani secara bijak. Yang keempat, kejahatan lintas negara, mulai dari penyeludupan, perampokan laut, illegal fishing, hingga narkoba internasional yang masuk lewat perairan kita. Dan yang selanjutnya ada tantangan internal, contohnya separatisme di Papua. Masih ada kelompok bersenjata yang ingin Papua lepas dari Indonesia. Ini bisa mengancam persatuan bangsa dan membuka celah intervensi asing kalau tidak ditangani dengan pendekatan dialog dan pembangunan.
Yang kedua ada pembangunan perbatasan yang belum merata. Wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara masih kekurangan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar. Ketimpangan ini bisa menurunkan rasa nasionalisme dan kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran geopolitik. Banyak masyarakat belum paham pentingnya posisi strategis Indonesia dan kecenderungan cuek terhadap isu global. Akibatnya, mereka mudah termakan hoaks dan provokasi yang bisa memecah belah bangsa. Dan terakhir ada tantangan global, contohnya yang pertama perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, yang kedua persaingan sumber energi pangan dan air, dan yang terakhir adalah ancaman proxy war, pengaruh asing digital. Oke, yang lanjutnya itu ada peluang geopolitik Indonesia. Tapi kita nggak boleh pesimis karena kita juga punya peluang yang sangat besar. Yang pertama menjadi pusat maritim dunia dengan posisi yang strategis dan laut yang luas. Indonesia bisa jadi hubungan logistik dan ekspor utama kawasan. Yang kedua, pemimpin kawasan. Indonesia mempunyai reputasi bagus di ASEAN, sering jadi penengah konflik dan dihormati secara diplomatik. Yang ketiga ada sumber daya alam yang melimpah. Energi laut, tambang, dan kekayaan hayati kita adalah senjata ekonomi yang kuat asal dikelola secara bijak. Dan yang terakhir ada bonus demografi. Penduduk usia muda sangat besar. Kalau dikembangkan lewat pendidikan dan teknologi, kita bisa jadi kekuatan global. Oke, terakhir ini ada strategi Indonesia ke depan. Untuk menjawab tantangan-tantangan sekaligus memanfaatkan peluang, Indonesia membutuhkan strategi yang matang. Yang pertama ada aktif di diplomasi internasional, terutama ASEAN dan PBB. Yang kedua ada bangun wilayah perbatasan biar nggak tertinggal dan jadi garda terdepan. Dan yang ketiga ada modernisasi pertahanan laut dan udara biar siap jaga kedaulatan. Yang keempat ada edukasi generasi muda soal geopolitik dan nasionalisme digital. Dan yang terakhir adalah perkuat kerjasama internasional dan tetap jaga kedaulatan. Kita nggak boleh terus jadi objek politik dunia, saatnya jadi subjek, jadi pemain utama di kawasan, bukan pion dari negara besar. Nah, oke, setelah kita bahas panjang lebar nih soal posisi strategis Indonesia, tantangan eksternal dan internal, sampai peluang geopolitik ke depan, sekarang aku mau ngajak kalian semua nih buat sedikit mikir bareng, karena di balik itu semua tuh ada hal-hal yang penting yang nggak cukup buat kita tahu doang, tapi kita harus paham dan merefleksikannya. Maka sebelum aku tutup video ini, kita mau jawab bareng-bareng beberapa pertanyaan sederhana tapi cukup dalam maknanya. Yang pertama itu ada, apa risiko yang dihadapi Indonesia jika generasi muda tidak paham isu Laut Cina Selatan dan ZEE di Natuna? Jawabannya nih, kalau generasi muda kita cuek soal isu Laut Natuna, maka kita bisa kehilangan kesadaran akan pentingnya kedaulatan wilayah Indonesia. Padahal itu wilayah ekonomi eksekutif kita loh, tempat nelayan di Indonesia mencari nafkah dan kaya akan sumber daya. Kalau kita diam saja, negara lain bisa mencaplokkan secara perlahan, bukan dengan peran, tapi lewat diplomasi sepihak dan tekanan ekonomi. Oke, selanjutnya ini ada, apakah membangun ibu kota negara Indonesia atau IKN bisa memperkuat posisi geopolitik Indonesia secara nyata? Jawabannya ya. IKN itu di Kalimantan Timur memperkuat pengaruh Indonesia di tengah kawasan. Secara geopolitik, ini membuat Indonesia tidak lagi terlalu Jawa sentris dan menunjukkan ke dunia bahwa kita serius membangun dari pinggiran. IKN juga dekat dengan jalur strategis seperti Selat Makassar dan kawasan ASEAN Timur yang bisa meningkatkan kontrol dan stabilitas kawasan. Oke. Yang terakhir, bagaimana peran mahasiswa dan media sosial dalam menjaga kedaulatan Indonesia di era digital saat ini? Jawabannya, mahasiswa bisa jadi penjaga pertama lewat narasi, konten, dan pengaruh di media sosial. Kalau kita sadar, geopolitik ini nggak akan gampang termakan hoax, narasi separatis, atau propaganda asing. Kedaulatan zaman sekarang bukan cuma soal senjata, tapi juga soal siapa yang mengendalikan informasi, dan generasi di kita seperti kita punya peran besar di sana. Oke,
Nah, penutup ya guys, geopolitik Indonesia bukan cuma urusan para jenderal, diplomat, atau presiden, tapi juga urusan kita semua, terutama pada generasi muda. Kalau kita tahu posisi kita di dunia, kalau kita sadar potensi yang kita punya, maka kita akan lebih siap menjaga Indonesia dari ancaman global dan meraih peran besar dalam dunia internasional. Semoga setelah kalian menonton video ini, kita semua jadi paham bahwa kedaulatan bukan cuma soal perang atau senjata, tapi juga soal kesadaran, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.